Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berbicara tentang 4 tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Anies dalam paparannya di CIFP 2023. Saat menjadi pembicara di diskusi bertajuk Indonesia and the World di Conference on Indonesia Foreign Policy ataupun CIFP yang digelar di Grand Sahid Jakarta, Anies mengatakan tantangan pertama yang dihadapi Indonesia di masa mendatang adalah geopolitik dunia. Menurutnya saat ini telah terjadi banyak pergeseran dalam hal epicentrum ataupun titik keseimbangannya. Anies pun melihat kini telah ada pergeseran dari transatlantik ke Asia, serta yang dulunya Amerika Serikat Uni Soviet menjadi Amerika Serikat China. Akibatnya kondisi ini telah mendatangkan gejala penurunan kepercayaan antar negara. Anies kemudian mengatakan dirinya di tahun 2020 silam bahkan tak membayangkan kalau negara-negara akan mulai berfokus pada anggaran pertahanan seperti saat ini untuk bersiaga menghadapi situasi ini. Memiliki misalnya ketergantungan gandum pada Ukraina hampir 30%, pupuk pada Rusia 15%, dan ketika mereka berdua terlibat di dalam konflik, dampaknya terasa. Lalu rivalitas antara Barat dengan Cina yang berdampak pada bagaimana kita mulai transisi energi bersih. Kebetulan 85% dari kapasitas pengolahan rantai teknologi bersih ini ada di Cina. Selain Anies, ada pula beberapa pembicara di CIFP, seperti Komisioner KPU RI Idam Holik. CIFP sendiri digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia ataupun FPCI. Demikian laporan Nurmalita Anwar, Asep, Garuda TV. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bakal mengembalikan KPK sebagai lembaga independen jika terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2024 mendatang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog pers di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia baru-baru ini yang merupakan rangkaian menuju Hari Pers Nasional 2024. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan memaparkan visi, misi, dan gagasannya dalam pemilu 2024. Ia menyebutkan komitmennya dalam mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga independen jika terpilih sebagai Presiden Indonesia mendatang, sehingga KPK memiliki kekuatan dalam penegakan hukum tanpa intervensi dari pihak manapun. Tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun juga. Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia Raya agar disiapkan. Dalam kesempatan yang sama, calon presiden nomor urut 1 itu menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam prestasi, karya, dan visi misi, sehingga berdampak pada Indonesia ke depan. Indonesia bersatu. Warga untuk memilih dengan memperbandingkan satu sama lain, aspek apapun tapi melalui perbandingan, apalagi bila memperbandingkan rekam karya, rekam jejak, rekam gagasan, rekam prestasi, dan juga visi, misi, rencana, sehingga pilihan yang diberikan adalah pilihan yang bisa dijelaskan dan bisa berdampak untuk Indonesia ke depan. Itu aja. Diketahui sebelumnya, dialog pers yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia ini telah mengundang calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 30 November 2023 yang lalu. Dan selanjutnya PWI akan mengundang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, namun belum diketahui jadwal lebih lanjut mengenai gelaran acara tersebut. Demikian laporan Edo Yoga dan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Itu dari upaya kami mendapatkan informasi khususnya